Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you in a good condition. Well, let us introduce ourselves. My name is Hairunisa. And my name is Atika Hairunisa. And also me, my name is Khairul Umam. Right now, we're going to learn together about Come to my birthday please and asking for permission. Oke, di materi pertama ini Ibu akan menjelaskan apa sih itu greeting card. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih, udah ada yang pernah buat greeting card belum? Kalau sudah ada yang pernah buat greeting card, pasti tahu ya apa sih greeting card itu. Jadi, greeting card ini adalah kartu ucapan untuk mengekspresikan perasaan kita atau perhatian kita kepada seseorang. Bisa kepada teman, kepada sahabat, dan juga kepada keluarga. Nah, tujuannya dari greeting card ini untuk memberikan selamat ataupun menunjukkan rasa perhatian kita kepada seseorang. Nah, di dalam greeting card ini terdapat elemen-elemennya. Nah, Ibu akan menjelaskan elemennya sambil memperlihatkan kepada adik-adik contoh dari greeting cardnya. Oke, Ibu bacakan ya. Dear Nadia, congratulations on winning the singing contest. We are proud of you, your cousin Naila. Dear Nadia ini adalah receiver-nya. Receiver itu adalah penerima. Jadi kepada siapa kartu ucapan itu akan ditujukan. Kemudian Naila di sini adalah sendernya. Sender itu adalah nama pengirim. Jadi untuk membuat greeting card ini harus jelas ya siapa penerima dan siapa nama pengirimnya. Itu semua harus dicantumkan. Kemudian yang ketiga adalah body. Nah, body ini biasanya merupakan bagian yang berisi tulisan yang menarik dengan dilengkapi dengan beberapa unsur. Nah, unsurnya ini yang pertama adalah quote. Quote ini adalah kutipan yang berhubungan dengan peristiwa. Nah, peristiwa apa sih yang terjadi? Di sini adik-adik bisa lihat ada kalimat congratulations on winning the singing contest. Jadi si Naila ini mengucapkan selamat kepada Nadia karena telah memenangkan kontes bernyanyi, seperti itu. Oke. Kemudian materi selanjutnya yaitu invitation card yang akan dijelaskan oleh Bapak Hairul Umam. Oke, Bapak sekarang mau menjelaskan tentang invitations. Tadi kita sudah tahu yang namanya greeting card yang dijelaskan oleh Kakak Tika. Sekarang kita mau belajar dan Bapak bakal ngasih tahu apa sih itu invitation. Invitation itu didefinisikan sebagai to invite someone to come to an event by a card or letter invitation. Maksudnya di sini adalah invitation adalah untuk mengundang seseorang untuk datang ke suatu acara melalui sebuah kartu undangan atau surat undangan. Invitation itu ada dua macam. There are two kind of invitation. First, it is a formal invitation, and second one, it is an informal invitation. Formal invitation itu apa sih, Kak? Formal invitation itu it is usually originate from institution or company and kind of it. Jadi formal invitation itu biasanya dikeluarkan oleh institusi-institusi pemerintahan atau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua, informal invitation. Informal invitation itu it is a personal invitation given to friend, family, or etc. Contohnya, informal invitation seperti undangan pesta ulang tahun, undangan pernikahan. Nah, itu tuh yang namanya informal invitation. Pastinya nih adik-adik udah pernah dong mendapatkan undangan, surat undangan, entah apapun itu yang berupa formal invitation ataupun informal invitation. Selanjutnya, Bapak punya contoh invitation card itu seperti apa. Bisa dilihat di slide-nya ya adik-adik. Di sini ada invitation card tentang birthday party atau undangan untuk datang ke pesta ulang tahun.
bisa kita baca di sini bareng-bareng. Birthday party to Steven. Please come to my birthday party. Date Saturday 26 March 2020. Place 50 High Street, Newton, and time 3 to 6 p.m. from Isabella. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada to Steven, ada kapan ulang tahun yang diadakan, di mana, dan undangannya dari from Isabella. Seperti halnya di greeting card, di invitation card juga ada struktur atau elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini to Steven. To Steven di sini nama elemennya adalah invite. Invite maksudnya di sini adalah untuk siapa undangan ini ditujukan. Bisa kita lihat di sini to Steven, berarti invitation card ini untuk Steven. Elemen yang selanjutnya adalah occasion. Occasion di sini berisi tentang undangan ini dibuat untuk acara apa. Kalau kita lihat di contoh yang ada di slide, isinya please come to my birthday party, berarti tentang undangan untuk datang ke pesta ulang tahun. Elemen yang selanjutnya adalah date, yaitu kapan acara ini diadakan. Terus yang selanjutnya adalah elemen place, di mana undangan ini akan diadakan. Kemudian time, jam berapa undangan ini diadakan. Nah, occasion, date, place, time, and also invite, ini adalah bagian terpenting yang gak boleh kita tinggalkan ketika kita membuat sebuah invitation card. Dan yang terakhir bisa kita lihat di sini from Isabella. Biasanya ini disebut dengan elemen inviter. Inviter itu apa sih? Inviter itu adalah biasanya kita isi dengan nama siapa yang mengundang, siapa yang membuat acara ini. Bisa kita lihat di sini adalah from Isabella. Dapat kita simpulkan dari invitation card ini adalah Isabella mengundang Steven untuk datang ke acara birthday party Isabella yang diadakan pada hari Sabtu Saturday 20 March 2020, 50 High Street Newton, pada jam 3 to 6 p.m. Nah, informasinya cukup jelas ya di dalam invitation card ini. Perlu diingat ya, ada beberapa elemen di dalam invitation card. Yang pertama ada invite, occasion, date, place, time, and inviter. Kemudian selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Kakak Nisa tentang asking for permission. Buat Kakak Nisa, asking for permission itu apa sih? Oke adik-adik, materi selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang asking for permission. Apa sih definisi atau pengertian dari asking for permission ini? Jadi, asking for permission ini adalah seseorang atau banyak orang yang meminta izin untuk diperbolehkan melakukan sesuatu dan diberi izin untuk melakukan sesuatu. Jadi, asking for permission ini bertujuan untuk meminta izin kepada orang lain jika ingin melakukan suatu hal. Misalkan kalian ingin pergi ke toilet dan meminta izin pada gurunya atau temannya. Kalau dalam bahasa Inggris bisa kalian gunakan kata could, can, may, atau please. Di sini ada penggunaan asking for permission, dan di sini bisa kalian lihat ada rumus can, could, might, plus subject, plus verb one atau infinitive, plus complement. Kata pertama bisa kalian gunakan kata could atau can. Subjeknya I berupa nama orang, verb one atau infinitifnya yaitu kata kerja, bisa kalian gunakan kata live, dan komplementnya ini kata keterangan atau kalimat pelengkap yaitu the class. Kalau digabungkan itu menjadi could I leave the class atau can I leave the class, dan bisa juga kalian gunakan kata may
May I leave the class? Selanjutnya expression. Di sini ada contoh, di dalam tabel ini ada beberapa contoh dari asking for permission ya. Contoh pertama itu can I borrow your pen? Dalam bahasa Indonesianya itu dapatkah saya meminjam pulpenmu? Kata can I berupa kata meminta izin. Borrow merupakan kata kerja. Dan your pen ini menunjukkan kalimat pelengkap yaitu benda yang dipinjam. Contoh keduanya itu may I open the window, mom? Bolehkah saya membuka jendela, mom? Jadi kata may I di sini tadi sudah kakak jelaskan yaitu kata meminta izin. Kalau open di sini yaitu kata kerja dan the window di sini yaitu kalimat pelengkap. Dan contoh selanjutnya yaitu will you please accept my apology? Maukah kamu menerima permintaan maafku? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Umam dan Kak Atika. Oke, sekarang kita sampai di exercise-nya ya adik-adik. Di exercise ini bertujuan untuk mengasah ya kemampuan adik-adik melalui dari penjelasan kakak-kakak tadi. Oke, di sini sekarang ada dialognya. Dialognya sekarang kakak bacakan ya. Oke. Hey, congratulations for your graduation. I'm so happy for that. Thank you so much, Tika. Well, please come to my house tonight at 8 p.m. for having a dinner with my family to celebrate my graduations. Sure, I will come tonight, but can I come with my sister? Yes, of course you can. Thank you, Mom. See you tonight. You're welcome, Tika. See you tonight. Well, jadi tadi kakak Tika sama kakak Umam udah bermain role play tentang dialog yang tadi. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama yang berhubungan dengan dialog tadi. Yuk kita jawab bersama yuk. Pertanyaan nomor 1. Why does Tika say to congratulate to Umam? Kenapa Tika menyelamatkan Umam? Mengucapkan selamat kepada Umam. Kenapa ya? Ayo kita lihat di dialog tadi. Tika said, hey, congratulations for your graduation. Wah, adik-adik tentu tahu dong jawabannya apa. Jadi jawabannya adalah to congratulate Umam graduations. Itu jawaban nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. For the next question, what is the response of Umam when Tika asks permissions? Apa respon Umam ketika Tika meminta izin? Ayo kita lihat di dialog itu lagi. Yuk. Di mana ya? Oh, kita lihat di Tika said, can I come with my sister? Jawaban Umam adalah yes, of course, you can. Jadi jawabannya adalah Umam said, yes, of course you can. Umam let Tika to invite her sister. Wah. Kemudian pertanyaan nomor 3. Why does Umam invite Tika to the dinner? Kenapa Umam mengundang Tika untuk makan malam? Kenapa ya? Ayo kita lihat di dialog itu lagi. Oh, bisa kita lihat ketika Umam says, please come to my house tonight at 8 p.m. for having a dinner with my family to celebrate my graduation. Jawabannya adalah kenapa? Jadi jawaban nomor 3 adalah to celebrating Umam's graduation with his family. Jadi Tika diundang untuk dinner karena untuk merayakan hari graduation Umam. Pertanyaan selanjutnya apa Kak Tika? Pertanyaan selanjutnya, who are invited to the dinner? Siapa sih yang diundang ke dalam dinner itu? Dalam dialognya yang diundang ke dinner itu adalah Tika dan adik perempuannya. Tika and her sister, itu jawaban nomor 4. Kemudian soal nomor 5, when will the dinner be held? Kapan dinner itu atau kapan makan malam itu akan dilaksanakan?
Makan malam itu akan dilaksanakan tonight at 8 p.m. Ada pada kalimat please come to my house tonight at 8 p.m. Seperti itu ya adik-adik. Iya, jadi exercise-nya seperti itu ya. Diingat di dalam dialog di sini ada beberapa ekspresi tentang bagaimana menginvite seseorang, bagaimana mengucapkan selamat kepada orang atau yang biasa kita kenal sekarang adalah greeting, dan yang selanjutnya adalah asking for permission ketika di dialog di dalam sini ketika Tika mengatakan can I come with my sister, itu termasuk ke dalam asking for permission. Begitu adik-adik. Kemudian bagaimana Kak Nisa? Oke, selanjutnya kakak akan mereview kembali materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Tika dan Kak Uman tentang greeting card, invitation, and asking for permission. Kalau greeting card ini merupakan kartu ucapan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan atau perhatian seseorang. Kalau invitation ini bertujuan untuk mengajak seseorang untuk datang ke sebuah acara, tetapi menggunakan sebuah kartu ajakan. Kalau asking for permission ini merupakan seseorang atau banyak orang yang meminta izin untuk diperbolehkan melakukan sesuatu dan diberi izin untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya di sini ada di asesmen pertama, kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Di asesmen selanjutnya di sini ada dialog dan kalian kerjakan nomor 6 sampai 8. Iya adik-adik, jangan lupa ya dikerjakan asesmennya, dan sekarang cepet-cepet untuk catat soal-soalnya atau kalian bisa screen capture atau foto asesmennya di sini. Kakak kasih waktu ya untuk mencatat dan mungkin memfoto atau screen capture asesmen ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Bagaimana Kakak Tika? Iya adik-adik, jadi jangan lupa dikerjakan ya soal-soal yang sudah diberikan dari nomor 1 sampai nomor 8. Jadi semangat juga untuk belajarnya. Semoga materi hari ini bisa diserap dengan baik. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak. Sekian dari kakak-kakak semua, dan see See you. you.